Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya mau review ya sedikit terkait peripheral ataupun aksesoris pendukung ya yang saya gunakan untuk bekerja dalam seharian. Jadi biar tujuan dari video ini ya, biar teman-teman itu paling tidak tahulah minimal spek, baik itu spek ya ataupun keperluan peripheral yang dibutuhkan untuk penunjang produktivitas ya dalam bekerja, khususnya untuk perkantoran. Jadi memang tergantung jenis pekerjaannya apa juga ya, apakah itu perlu videografis atau tidak. Nah, kebetulan saya sih tidak terlalu menggunakan videografis ya untuk keperluan render. Nah, jadi buat teman-teman yang pekerjaannya lebih esensial ya, lebih ke dokumen, dan yang perlu diketahui dokumen perusahaan itu juga filenya bukan seperti file-file kalau kita sekolah ya. Jadi dia datanya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, dan itu juga bahkan itu spek tinggi juga kadang nggak bisa untuk buka itu gitu. Nah, apa saja sih minimal ya, dan settingannya bagaimana gitu. Dan untuk menunjang pekerjaan di era sekarang ini apa sih minimal? Nah, mungkin sederhana ya kalau saya ya, paling saya cuma butuh beberapa aksesoris yang memang untuk menunjang performa dari laptop atau notebook yang kita gunakan. Memang mungkin tidak signifikan, tetapi setidaknya itu memberikan kestabilan ya. Seperti contoh, misal saya pakai cooling fan. Ini pun cooling fan juga yang bukan yang mahal ya, cuma dia bisa adjustable seperti cooling fan zaman sekarang lah ya, bisa berbagai level, adjustable lah untuk kaki-kakinya. Nah, ini memang jika bicara apakah dia menurunkan suhu prosesor, enggak juga gitu, tapi setidaknya dia menstabilkan rentangnya sehingga tidak terlalu over gitu. Nah, kemudian sama juga nih kayak vacuum fan ini fungsinya dia menyedot hawa panas sebenarnya. Dia sedot, kita pasang di grill ya, kalau bisa diusahakan di grill, boleh juga di bawah ya, karena kan larinya tergantung exhaust ya, arahnya kemana, bisa bawah, belakang, sesuaikan saja. Kebetulan punya saya ini di samping, dan ini berfungsi ya, sangat-sangat berfungsi. Saya pernah tidak pakai ini ya, itu panas banget di sini terutama ya, karena ini bagian exhaust. Kemudian saya pasangkan ini dengan full power. Ini juga yang merek-merek murah seperti ini, banyak dijual di online, dan ini sangat berfungsi sekali. Terus kemudian saya juga kalau ini untuk comfort saja sih, saya lebih suka pakai ini ya, pelapis silikon, lebih enak gitu. Dan kemudian saya juga pakai ini kacamata komputer, jadi untuk mensterilisasi radiasi dari berlama-lama melihat layar komputer ya, atau laptop ataupun handphone. Terus USB hub ya, ini USB hub juga saya ya standar lah, cuma untuk tempel beberapa peripheral lainnya ya, seperti mouse ini juga standar kantoran, termasuk mousepadnya. Ini bukan komputer utama ya, cuma dia saya gunakan untuk portabilitas ya. Jadi saya setup untuk
personal komputer atau personal notebook saja, untuk memang untuk olah data, karena memang kalau komputer kantor itu datanya sangat banyak sekali. Nah, terus ini beberapa penunjang untuk sekarang kan zamannya ini ya, Zoom meeting dan lain-lain. Saya perlu speaker, ini pun juga yang murah dari AdSense, yang penting cukup saja. Terus juga ini ya, holder phone ya, jadi kita bisa langsung lihat di handphone kalau misalnya sedang edit dokumen gitu kan. Terus apa lagi ya, oh ya, saya juga ini punya untuk penunjang audio untuk Zoom meeting ya, saya pakai headset sih, headset biasa. Itu pun juga itu ini saja sih untuk di Zoom meeting kalau kita mau di private ya. Terus untuk penyimpanan data, nah ini yang saya bilang, karena ini kebutuhannya untuk kantor ya, saya tidak pernah simpan file di notebook, jadi saya mengandalkan flash disk. Kebetulan yang saya butuhkan itu 32 ya, yang paling murah lah, 32 GB, dan ini dari SanDisk. Saya ini sudah cukup ya. Setelah itu kita backup di email, seperti itu kita pindahkan sering-sering aja, sehingga 32 itu ya cukup untuk dokumen-dokumen terpenting ya, jadi bukan dokumen-dokumen selingan. Nah, lalu untuk komputernya sendiri bagaimana, Pak? Untuk spek saya pakai Core i5 ya, dan karena ini khusus untuk saya tempur ya, untuk produktivitas kantor ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ya, tulis artikel ataupun lainnya, baca artikel, ini saya tidak simpan data apa-apa di sini, palingnya game-game selingan, game-game lama. Terus juga untuk proses kecepatan membaca maupun membuka, saya pakai SSD, sudah upgrade SSD, dan ini standar banget, kecil banget menurut saya untuk RAM 4 GB, tapi menurut saya sudah cukup untuk buka file-file yang berat, dokumen yang berat, yang tahulah ya, kalau perusahaan itu data Excelnya terutama itu puluhan ribu, ratusan ribu bahkan ya, dan itu pemrosesannya juga lumayan ya. Nah, dengan settingan tadi yang saya bilang ya, data kita simpan di eksternal, terus juga upgrade SSD, itu menurut saya sudah sangat lebih dari cukup ya. Terus selain itu ya, nah ini mungkin kita menyesuaikan ini ya, spek komputer juga ya, sebenarnya bukan spek komputernya tapi lebih kestabilan sistem. Nah, Windows atau Microsoft ini kan, ini saya pakai Windows 10 ya, yang Pro, yang Ori ya, itu kan kalau update jadi tidak ada masalah dengan update. Tetapi kalau dia update itu yang namanya Microsoft itu rutin ya, bagus sih secara ekosistem. Cuma terkadang kita tidak tahu nih yang versi keberapa yang baru stabil gitu. Artinya ya tanpa pemberitahuan gitu kan, langsung update saja ya, kadang kita butuh cepat ya, nah itu nggak pas tuh waktunya. Itu sih memang untuk update kita bisa setting waktunya, hanya saja kadang terkendala kita ini mempersiapkan schedule-nya lah bahasanya, planningnya.
kadang kita ya lupa gitu kan ya, dan juga kadang memang benar-benar nggak sempet ya. Kita kan butuhnya simple, kita buka yang langsung ready gitu kan. Nah karena itu SSD ini sangat-sangat berpengaruh ya saat ini. Nah, selain itu juga saya nonaktifkan untuk update-nya, karena tadi seperti yang saya bilang, sering update itu bagus ya, hanya saja itu tadi, kita tidak tahu kapan versi yang stabilnya akan datang, sehingga ini sangat-sangat apa ya, kurang menunjang lah saat kita butuh cepat tadi itu, karena yang namanya dokumen permintaan dari atasan gitu kan, ataupun dari klien, nah itu kita nggak bisa menunda-nunda gitu. Jadi ini waktu itu saya sempet ini ya, ini dari pengalaman sih ya. Waktu itu saya juga pakai Ultrabook yang i5, bahkan apa ya namanya, itu juga generasi yang hitungannya nggak lama-lama banget, cuma ya ini kewalahan juga, terlebih masih pakai HDD waktu itu. Dan saya harus banyak uninstall ya, maksudnya uninstall aplikasi. Jadi benar-benar komputer yang kita gunakan untuk kerja itu yang memang kita pakai gitu, yang hanya benar-benar kita pakai, dan tentunya yang support. Jangan paksakan pakai versi yang terbaru jika hardware-nya tidak menunjang ya, karena itu akan membuat lemot tadi itu, salah satu faktor yang membuat lemot. Nah untuk meningkatkan performa ya kita harus cari tahu nih software apa sih, versi keberapa yang bisa menunjang hardware yang kita gunakan gitu, secara optimalisasi ya. Jadi itu sih tips dari saya, matikan update, terus juga gunakan software yang benar-benar optimize ya, versi software yang optimize di hardware yang kita miliki. Dan hasilnya ya saya merasa puas dan cukup lah, dan artinya biaya juga tidak terlalu banyak ya, karena kita tahu yang namanya perkembangan teknologi itu sangat dinamis ya. Bulan depan muncul lagi, tahun depan muncul lagi model ini, model itu dengan spek begini, maka tidak akan ada habisnya. Jadi apa yang kita miliki ya kita optimalkan gitu kan. Oh softwarenya untuk yang penunjang gunakan versi ini optimal, jadi tidak perlu kita paksakan lah, selama memang itu masih bisa digunakan gitu kan, gitu. Artinya benar-benar sesuai kebutuhan lah ya. Oke, itu aja sih. Mungkin kalau dibilang ada yang kurang dari peripheral ada sih, keyboard ya. Saya lebih nyaman ini kalau mouse cukup ya. Ini yang Logitech paling murah ya, standar lah ini. Nah kalau dibilang kurang sih saya pengennya pakai ini wireless keyboard. Saya ada ngincer tuh satu keyboard dari Logitech juga ya, karena Logitech ya standar lah, fiturnya oke, dan durability-nya juga sudah tidak usah diragukan lagi. Itu sih, jadi benar-benar bisa portable, bisa cepat kita ini kan kalau pakai wireless. Itu aja sih mungkin nanti ke depan kekurangannya. Overall ya peripheral yang ada saat ini juga sudah memuaskan, termasuk cooling system ya, baik itu vakum maupun fan-nya yang bekerja dengan baik untuk menjaga kestabilan suhu. Nah itu penting ya, karena
Ini nanti akan terkait jangka panjang durability dari hardware ya, termasuk di ruangan AC. Jika perlu beli kipas tambahan gitu untuk turbo fan misalnya, ya silakan saja gitu. Artinya kita secara optimal lah menggunakan hardware yang kita miliki, menjaga juga hardware yang kita miliki dengan baik. Jangan lupa untuk dibersihkan, itu aja sih. Yang namanya faktor penggunaan kan debu lah yang paling seringnya, dan itu sering dijumpai lah kalau untuk produk elektronik ya. Itu saja, semoga teman-teman nih ya, baik itu yang ada kebutuhan untuk sekolah, ada kebutuhan untuk kerja ataupun lainnya lah ya, optimize device yang ada ya, sesuaikan saja kemampuannya, jangan terlalu dipaksakan karena itu nanti juga terkait durability. Nah, saya cuma mau kasih sedikit gambaran umum lah. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.